Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sohrul Rahmatul Ajija. Kali ini kita belajar mengenai two sample test of hypothesis. Hipotesis dua sampel ini kelanjutan dari hipotesis satu sampel. Kemudian sebuah tes statistik itu berada di kondisi standar normal, yaitu menggunakan tabel Z jika standar deviasi populasinya diketahui. Atau jika standar deviasi populasi itu tidak diketahui, tetapi sampelnya itu paling tidak jumlahnya adalah 30 observasi. Maka rumusnya adalah seperti ini, yaitu X1 bar dikurangi dengan X2 bar, kemudian dibagi dengan akar standar deviasi kuadrat atau varians dibagi dengan N1 ditambah varians yang kedua dibagi N2. Kemudian untuk Z-test statistik ini tidak ada asumsi mengenai shape-nya dari populasi tersebut. Kemudian sampelnya itu adalah independen populasi, tidak ada kaitannya satu sama lainnya. Maka variansnya itu akan menjadi seperti ini. Sedangkan untuk distribusi T itu jika satu atau kedua sampel itu jumlah observasinya adalah 30. Kemudian kedua populasi itu harus mengikuti standar distribusi normal. Kemudian populasi itu memiliki standar deviasi yang sama dan kedua sampelnya itu independen, tidak boleh ada kaitan satu sama lain. Maka rumus dari sampel variansnya itu adalah seperti ini, di mana N adalah observasi, adalah standar deviasi, dan N1 dan 2 ini masing-masing jumlah observasinya. T statistiknya sama ini, kemudian kita bisa mengukur berapa T. Nah, tetapi kalau kasusnya adalah dependent sample ini artinya ada kaitannya satu sama lainnya. Jadi misalnya itu gini, beda antara yang independen tadi sama yang dependen ini. Kalau independen ini contohnya gini, kalau yang independen yang pertama ini, misalnya kita membandingkan nilai ujian antara dua kelas A sama B, kan nggak ada kaitannya satu sama lain, karena orangnya berbeda. Tetapi kalau misalnya yang dependent sample ini, atau pair t-test, kita kenalnya sebagai pair t-test, itu adalah misalnya kelas A sebelum dilakukan pelatihan itu nilainya berapa pre-test gitu ya. Kemudian setelah dilakukan pelatihan, dilakukan post-test, maka kita menggunakan dependent t-test seperti ini. Rumusnya jadi beda antara yang independen sama dependent. Kemudian di mana D ini adalah average dari difference. Kemudian SD itu standar deviasinya, kita lebih dahulu kita masukkan ke rumus T. Contohnya seperti ini. Dosen berpendapat bahwa nilai ujian kelas A lebih rendah daripada kelas B. Untuk membuktikan pendapat tersebut, diambil sampel masing-masing 50 orang. Ya, keduanya memiliki 50 orang. Hasilnya, rata-rata kelas A dengan standar deviasi 5 dengan standar deviasi 15 dan rata-rata kelas B 70 dengan standar deviasinya 20. Uji pendapat tersebut dengan alfa 5%. Oke, sekarang dosen berpendapat bahwa nilai ujian kelas A lebih rendah daripada kelas B. Tetap mengikuti 5 tahap yang sudah saya jelaskan. Jadi yang kita bandingkan sekarang adalah K0 sama K alternatifnya. Karena ini kelas A lebih rendah daripada kelas B, berarti kelas A lebih rendah dibandingkan kelas B. Maka hipotesis nolnya adalah A lebih besar sama dengan B. Setelah itu yang kedua, alfanya adalah 5%. Jadi alfanya 5%, karena ini kurang dari, maka kalau kita buat tabel itu berarti dia di left dan menggunakan alfa 5%. Ketika menggunakan alfa 5%, kemudian ada di kiri, berarti dia kan one tail. Kalau one tail, kita lihat dulu nih jumlah observasinya berapa. Oh, sampelnya 50-an.
Jadi masing-masing 50 berarti kita menggunakan tabel Z. Ya, kalau menggunakan tabel Z, karena ini 5% berarti kan ini dibagi dua gini kan, maka kita cari area 45%. Kalau 45% ini kita tidak menggunakan ya, tapi berapa nilai Z-nya, Z statistiknya itu adalah 1,64. Ini diperoleh dari mana? Kita lihat kembali ke tabel Z ini, yang nilainya 0,45 itu ada di sini. Nah ini kan 1,4495. Ini lurusnya 1,6 dan atasnya adalah 4. Jadi 1,64. Oke, berarti di sini batasnya adalah min 1,64 karena dia sifatnya left ya. Left tail. Sehingga yang ketiga, maka ini adalah area reject ya. Area reject H0. Area yang di sini semuanya ini adalah do not reject H0. Nah, yang ketiga kita menggunakan rumus Z. Kita gunakan rumus ini ya. Rumus Z-nya adalah 1 bar, dalam ini adalah A ya, dikurangi XB bar per akar standar deviasinya A atau variansnya per MA ditambah D per MB. Nah, ini kita masukkan nilai XA-nya adalah rata-rata A di sini adalah 60 dan standar deviasinya 15, berarti ini 60 dan B70. 60 dikurangi 70 dibagi akar standar deviasinya 15 dan 20. 15 kuadrat plus 20 kuadrat ini 0,50. Nah, ini kita hitung ini ketemunya 3,53. Hasilnya adalah min 2,83. Berarti kita bisa simpulkan dari tahapan itu dan batasnya adalah min 1,64. Kalau min 1,64 dan ini min 2,83 berarti area sini. Maka ini adalah area reject H0. Kalau area reject H0 berarti kita nggak menerima ini ya, tapi kita menerima ini. Berarti kesimpulannya adalah dengan alfa sama dengan 5%, ini kan kurang dari. Nah, berarti memang benar kelas A itu lebih rendah daripada kelas B. Kayak gitu. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah ini ada mahasiswa A sampai I. Kemudian ini ada nilai UTS A, nilai UAS-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan sama-sama mahasiswanya, ada UTS sama UAS, kayak gitu kan. Berarti ini bisa kita katakan ada kaitannya antara nilai UTS sama UAS-nya. Kenapa kaitannya sama? Karena ini adalah orang yang sama, kayak gitu. Nah, kalau ini adalah orang yang sama, berarti ada keterkaitan di antara keduanya, gitu kan? Ada keterkaitan di antara keduanya, sehingga kita menggunakan pair t-test di sini. Pair t-test. Kalau pair t-test berarti rumus yang digunakan adalah ini, T sama dengan D bar atau average dari difference, kemudian standar dibagi dengan standar deviasi, dibagi lagi akar N, di mana D barnya adalah sigma D dibagi dengan N. Nah, sekarang kita kerjakan dulu. Dengan alfa 5%, ujilah apakah ada perbedaan nilai UTS dan UAS. Nah, berarti ini kita tentukan stepnya H0 sama H alternatifnya. Berarti ini apakah ada perbedaan nilai UTS sama UAS? Kalau perbedaan gitu kan berarti mu UTS sama dengan mu UAS. Berarti alternatifnya adalah mu UTS tidak sama dengan mu UAS. Kemudian yang kedua dengan alfa 5%, karena ini menggunakan t-test, maka kita cari degree of freedomnya. Nah,
Untuk melihat degree of freedom, teman-teman harus kembali ke rumusnya. Jadi kalau di dependent sample test atau PERT test ini, yang di bawah ini observasinya kan N-1, sehingga degree of freedom-nya juga ngikutin, yaitu N-1. Jadi alpha 5% dan degree of freedom-nya adalah N-1, di mana N-nya ini adalah A sampai I. Berarti ada 9 dikurangi 1 yaitu 8. Dari sini kita bisa cari di tabel T. Nah, ini tabel T-nya. Perlu diingat karena ini statementnya adalah sama dengan, maka dia kutil ya. Kalau diketahui 5% berarti 2,5% kanan, 2,5% kiri. Ya, karena tabel yang saya punya tadi adalah tabel one tail saja, maka kita cari yang 2,5%. Berarti kita cari yang 2,5% yaitu ini 0,29 dan degree of freedom-nya tadi adalah 8, yaitu ketemu 2,306. 2,306 kanan dan negatif 2,306 kiri. Ini adalah area reject H0 dan ini juga area reject H0. Berarti yang sisanya ini yang dinegatifkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menghitung T statistiknya di tahap yang ketiga. Karena ini banyak, saya rubah ke Excel ya. Nah, pada tahap yang ketiga ini, kita mencoba untuk menentukan berapa nilai T statistik dengan kasus dependent t-test atau peer t-test. Maka, caranya adalah seperti ini adalah mahasiswanya, kemudian UTS, UAS, kayak gini, kita cari difference-nya atau perbedaannya, misalnya, yaitu angka 10 ini diperoleh dari 64 dikurangi 54, 62 dikurangi 77, dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau misalnya Anda mau mengurangkan dari 54 ke 64? Boleh, nanti hasilnya ujungnya juga akan sama. Kalau sudah difference ini kita total, ketemulah di angka negatif 25 ini, kemudian kita mencari rata-ratanya, dicari rata-ratanya dulu sehingga ketemulah min 2,7, yaitu min 25 dibagi jumlah N, yaitu min 2,7. Nah, kemudian kita kan tujuannya mencari standar deviasinya dulu, maka kita kurangkan masing-masing difference ini dengan min dari difference itu. Jadi kembali ke rumus yang ini. Ya, D min D bar, kayak gitu. Maka kita kurangkan, setelah dikurangkan semua, 10 dikurangi min 2,7 dan seterusnya. Kemudian masing-masing D dikurangi dengan minnya itu kita kuadratkan. Kan tujuannya ini, sigma D min D bar kuadrat. Kalau sudah, kita jumlahkan. Maka ini adalah sigma D min D bar kuadrat. Setelah itu, untuk mendapatkan standar deviasi, caranya adalah ini 1127 dibagi dengan N-1, yaitu 8, kemudian diakar. Setelah diakar ketemulah 11,87, maka kita cari nilai T statistiknya. Nilai T statistik itu rumusnya adalah D bar dibagi dengan standar deviasi dibagi akar N. D barnya kan ketemu min 2,7 ini, dibagi dengan standar deviasinya 11,87 per akar N-nya kan 3, diperoleh dari akar 9. Maka ketemulah T statistik negatif 0,7. Prosesi yang ketiga, ketika Anda mengerjakan soal, ya tadi seperti itu ya. Yang ketiga tadi adalah dengan di Excel, yang hasilnya T sama dengan negatif 0,7. Nah, ini diperoleh di Excel, atau Anda karena nanti ujiannya tidak menggunakan Excel, maka dikerjakan di kertas seperti dia dikerjakan sesuai dengan step yang tadi. Kemudian yang keempat, step yang keempat adalah kita simpulkan. Nah, karena ini batasnya adalah min 2,306, ini 2,306, negatif 0,7 berarti ada di area sini. Ya, berarti di area do not reject H0. Ya, kalau do not reject H0, sementara H0 itu berstatement bahwa nilai UTS dan UAS-nya sama, sehingga kalau do not reject H0 berarti kesimpulannya adalah dengan menggunakan alfa 5%, maka artinya adalah tidak ada perbedaan nilai UTS dan UAS-nya, kayak gitu. Berarti antara UTS sama UAS tidak ada perbedaan yang signifikan dengan menggunakan alfa 5%.
Sekarang contoh yang selanjutnya, ini adalah contoh dari independent t-test, di mana kalau kita perhatikan, kita ada punya beberapa observasi. Di sini adalah perusahaan A sama perusahaan B, jelas tidak ada hubungannya, karena kita membandingkan gaji karyawan perusahaan A dan gaji perusahaan B. Gaji karyawan perusahaan B. Sekarang, apakah ada perbedaan yang signifikan? Menggunakan alfa 5%. Nah, ini karena seperti ini, maka stepnya sama ya. Yang pertama, kita cari H0-nya. H0-nya adalah mu A sama dengan mu B. Kemudian H alternatifnya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Kemudian yang kedua, kita cari level of significance-nya. Karena ini two-tail, maka kita cari kalau alfa 5%, ya alfa 5% berarti kan 2,5% kanan, 2,5% kiri. Kemudian DF-nya di sini. Untuk DF-nya ini kita kembali ke rumus awal, di mana untuk mencari T statistik kasus independent t-test itu adalah standar deviasinya ya. Untuk mencari standar deviasi ataupun varians dari T statistik di independent t-test itu adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Sehingga kita dengan mengacu di sini, maka untuk mencari degree of freedom dari kasus independent t-test itu adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Sehingga kalau di sini ada jumlah masing-masing perusahaan ini, observasinya adalah 8, maka N1-nya adalah 8 ditambah N2-nya 8 dikurangi 2, sehingga hasilnya adalah 14. Apakah memungkinkan jumlah observasi perusahaan A sama perusahaan B ini berbeda? Sangat memungkinkan sekali. Ya, dengan alfa 5%, maka kita mencari T tabelnya di tabel T. Kita cari di tabel T 0,025, kemudian jumlah observasinya adalah 16, jadi 2,12. T tabelnya adalah 2,12. Berarti di sini adalah 2,12, di sini adalah min 2,12. Maka ini area reject H0, ini juga area reject H0. Ini adalah area reject dan ini juga reject. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini berarti kita harus mencari T statistiknya. Kalau kita menggunakan T statistik, maka kembali ke dalam rumus awal, yaitu T sama dengan X1 bar dikurangi dengan X2 bar dibagi dengan varians dikalikan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, untuk memudahkan di sini kita menggunakan Excel, tetapi nanti kalau ujian tetap menggunakan tangan ya. Baik, ini adalah data dari perusahaan tadi, gaji masing-masing perusahaan. Kemudian kita cari min-nya. Cari min-nya terlebih dahulu, berarti dengan ini kita jumlahkan dari masing-masing gaji dibagi dengan jumlah observasi, maka hasilnya adalah min-nya. Begitu juga ini, kita total 154 sampai 165 ini, kemudian dibagi 8, ketemulah min dari masing-masing perusahaan. Kemudian, karena kita mencari standar deviasi masing-masing perusahaan, berarti gaji masing-masing karyawan tersebut dikurangi dengan min-nya masing-masing. Jadi kalau ini di perusahaan A berarti 155 dikurangi 177. Untuk mendapatkan ini berarti 228 dikurangi 177 dan seterusnya. Begitu juga untuk di perusahaan B, yaitu 154 dikurangi 168. 207 dikurangi 168 dan seterusnya. Kemudian dari masing-masing A dikurangi min-nya, itu kita kuadratkan. Jadi min 2 kuadrat hasilnya ini, min 14 kuadrat hasilnya ini, dan seterusnya. Kemudian masing-masing kita jumlah, baru kita bisa mendapatkan standar deviasinya. Rumus standar deviasi itu jangan dilupakan bahwa rumusnya adalah seperti ini, di mana X dikurangi X bar kuadrat per N-1 kemudian di akar. Nah, ini kenapa N-1? Karena ini sampel ya, kalau populasi dibagi dengan N.
Ya, kita gunakan salah satu rumus ini. Kalau saya sih lebih enak yang atas. Sehingga kita cari standar deviasinya. Sigma X min X bar kuadrat kan 6004 ini. Dibagi dengan N-1, N-nya 8 dibagi 1 menjadi 7. Kemudian kita akar. Ketemulah masing-masing standar deviasinya seperti ini. Yaitu 22,2889. Satunya 22,03. Kemudian kita mencari varians gabungan. Varians gabungannya di sini adalah N-1, jadi jumlah observasi perusahaan A dikurangi dengan 1, yaitu 8 kurang 1 sama dengan 7, dikalikan varians dari perusahaan A. Jadi yang di sini S1 kuadrat kan, maka ini kita kuadratkan dulu. Jadi F1 29 kuadrat, kemudian ini juga kita kuadratkan. Setelah itu kita kalikan di sini 7 ya, 7 diperoleh dari 8 kurangi 1 dikalikan 857 ditambah dengan 7 dikalikan 485. Lalu hasilnya ini dibagi N1 plus N2 dikurangi 2, yaitu 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Ketemulah varians gabungannya adalah 671,74. Baru setelah itu kita bisa mencari berapa nilai T statistiknya. Nah, caranya adalah yaitu X1 min dari X1 dikurangi dengan min X2, berarti kita cari yaitu 177,12 dikurangi 168,25. Kemudian dibagi dengan akar dari varians ini dikalikan 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, ini adalah varians dikalikan dengan 1 per N1, yaitu 1 per 8 ditambah 1 per 8, kemudian kita akar. Hasilnya 12,95. Setelah itu, ini adalah nilai T statistiknya. Nilai T statistiknya diperoleh dari X1 min dikurangi dengan X2 minnya, yaitu di sini 8,8 dibagi dengan 12, ketemulah 0,68. Maka ini adalah T statistiknya. Selanjutnya kita kembali ke penyelesaian yang tadi. Kan dari perhitungan yang tadi ketemu T statistiknya adalah 0,68. Maka kita bisa simpulkan 0,68 ini posisinya di mana? Ini 2,12 min 2,12. 0,8 ada di area do not reject H0. Kalau do not reject H0 berarti kita tidak boleh menolak statement ini, yang berarti mu A sama dengan mu B. Artinya pada kesimpulan dengan menggunakan alfa sebesar 5%, ternyata memang tidak ada perbedaan gaji karyawan A dengan gaji di perusahaan B, kayak gitu. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Nah, yang terakhir di bagian dari hipotesis 2 sampel ini adalah kita membandingkan proporsi dari 2 populasi. Maka kita rumusnya menggunakan Z-score. Kalau proporsi pasti menggunakan Z-score ya, karena dia ada membandingkan dengan populasinya. Ini adalah P1 cap dikurangi dengan P2 cap. Kemudian ini adalah PC. PC itu adalah weighted mean atau gabungan dari proporsi 2 sampel tersebut yang diperoleh dari X1 ditambah dengan X2 dibagi dengan N1 plus N2. Maka kita bisa memperoleh Z statistiknya dengan cara seperti ini. Oke, kita ke contoh soal. Pimpinan perusahaan berpendapat bahwa konsumen lebih menyukai produk A daripada produk B. Untuk membuktikan pendapat tersebut, tim marketing melakukan penelitian dengan mengambil sampel 200 orang. Hasilnya 70 orang menyukai produk A, 65 orang menyukai produk B. Ujilah dengan taraf signifikasi 5%. Kalau kita menemukan soal seperti ini, langsung saja untuk hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya di sini. Hipotesis karena ini berpendapat bahwa konsumen lebih menyukai produk A daripada produk B. Berarti kan kita membandingkan antara proporsi dari produk A itu lebih disukai daripada proporsi produk B, kan gitu. Karena ini lebih dari, kurang dari, maka dia langsung masuk di H1. Setelah itu gandengannya dari lebih dari kurang dari adalah PA kurang dari sama dengan PB.
Selanjutnya kita cari level of significance-nya. Di sini alfa yang digunakan adalah 5%. Ingat, karena ini proporsi, kita menggunakan tabel Z ya. Nah, 5%, dan ingat ini adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti dia one tail ada di sebelah kanan. Nah, karena ini tabel Z, maka kalau 5% di kanan berarti sisanya kan 45%. Kita cari di dalam tabel Z yang nilainya 45%. Ini adalah tabel Z. Kita cari yang nilainya adalah 45%. Di sini adalah 1, yang dari dalam keluar ya, jadi 1,64. Di sini adalah Z tabel itu adalah 1,64. Berarti batasannya di sini 1,64. Ini adalah area reject H0. Kemudian yang ketiga, kita gunakan rumus proporsi untuk mencari Z statistiknya. Oke, kita cari P gabungannya adalah X1 plus X2 dibagi dengan N1 plus N2. X1-nya di sini adalah 10 ditambah yang B65 dibagi N1 ditambah N2-nya masing-masing 200 ya. Nah, kayak gini berarti 0,3375. Kemudian setelah itu kita bisa mencari nilai P-nya. Kemudian kita cari P cap masing-masing. P cap satunya adalah X-nya dibagi N. Jadi X yang pertama, XA adalah 70 dibagi 200 sama dengan 0,35. Kemudian P cap yang kedua adalah 65 dibagi 200 hasilnya 0,325. Kemudian dilanjutkan di sini rumus P-nya adalah P1 cap dikurangi dengan P2 cap per akar PC 1 min PC dikalikan 1 per N1 per 1 per N2. Sorry, ini adalah nilai Z ya. Nilai Z statistiknya adalah sekian. Maka ini kita masukkan saja 0,35 dikurangi 0,325 dibagi dengan P gabungannya adalah 0,3375 kali 1,0,3375 dikalikan 1 per N1-nya adalah 200 ditambah 1 per 200. Begini. Hasilnya adalah 11,18. Sehingga kita bisa simpulkan di sini untuk stepnya ini adalah 1,64, berarti dia ada di area reject H0 karena nilainya 11,18. Sehingga kalau kita reject H0, berarti kita ambil kesimpulan ini. Dengan yang nomor 5 berarti dengan alfa 5% memang betul bahwa konsumen itu lebih menyukai produk A daripada produk B. Kayak gitu. Oke, untuk materi mengenai hipotesis 2 sampel sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.